Halo, salam jumpa. Saya Victoriani Roliani Cecin dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Katolik Santo Paulus Surte. Nah, kali ini saya akan menganalisis kasus pelanggaran HAM di proyek geotermal Pocoleok, Manggarai. Salah satu konteks pelanggaran HAM yang cukup menonjol di Manggarai adalah yang terjadi dalam konteks proyek geotermal di Pocoleok. Proyek ini yang digandang-gandang sebagai proyek strategis nasional telah memicu konflik antara masyarakat adat dan perusahaan serta pemerintah. Analisis kasus geotermal di Pocoleok, Manggarai, yaitu akar permasalahan dari konflik ini adalah ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, kasusnya tanah. Masyarakat adat seringkali menjadi korban dari kebijakan yang lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu seperti perusahaan dan pemerintahan. Kemudian, konflik ini memiliki implikasi yang luas baik bagi masyarakat setempat maupun bagi negara secara keseluruhan. Selain kerugian ekonomi, konflik ini juga dapat memicu perpecahan sosial dan ketidakstabilan keamanan. Kasus ini juga menjadi pelajaran penting tentang pentingnya menghormati hak-hak masyarakat adat, melakukan konsultasi publik yang partisipatif, dan memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat. Apa yang terjadi dalam konflik geotermal ini? Yang pertama, konflik lahan. Inti dari konflik adalah perebutan lahan. Masyarakat adat yang telah mendiami kawasan tersebut selama bergenerasi merasa hak-hak mereka atas tanah terancam oleh proyek ini. Yang kedua, kekerasan. Kekerasan terhadap laporan mengenai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap warga yang melakukan aksi protes. Kekerasan ini meliputi penganiayaan fisik, penangkapan sewenang-wenang, dan intimidasi. Kemudian, kerusakan lingkungan. Proyek ini juga berpotensi merusak lingkungan hidup masyarakat seperti sumber air dan lahan pertanian. Kemudian, pelanggaran hak asasi manusia. Secara keseluruhan, kasus ini merupakan pelanggaran terhadap sejumlah hak asasi manusia, termasuk hak atas tanah, hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak atas kebebasan bereksploitasi, dan hak atas keamanan pribadi. Aspek hukum dan HAM dari masalah geotermal ini dikaitkan dengan instrumen HAM internasional dan nasional. Yang pertama, Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat. Deklarasi ini menegaskan hak-hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam, serta budaya. Proyek geotermal di Pocoleok jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam deklarasi ini. Kemudian, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup, berkeluarga, dan mendapatkan perlindungan dalam menjalankan hak dan kebebasannya. Pasal 28I ayat 2 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pendapat saya tentang masalah geotermal di Pocoleok, Manggarai Timur ini yaitu pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adat
perlu bekerja sama untuk mencari solusi yang paling menguntungkan. Proses dialog harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Pemerintah juga harus konsisten dalam menegakkan hukum terhadap segala bentuk pelanggaran yang terjadi, termasuk kekerasan terhadap masyarakat adat dan kerusakan lingkungan. Jika terjadi kerusakan lingkungan atau kerugian ekonomi bagi masyarakat adat, maka pemerintah dan perusahaan harus memberikan kompensasi yang adil dan layak. Kemudian, masyarakat adat perlu diberikan dukungan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menegosiasi, mengelola sumber daya alam, dan memperjuangkan hak-hak mereka. Yang terakhir, pemerintah perlu melakukan evaluasi ulang terhadap proyek geotermal ini dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan secara komprehensif. Agar kasus geotermal ini tidak terjadi lagi, yang pertama, penyelesaian damai. Perlu upaya serius untuk mencari solusi damai melalui dialog dan negosiasi antara semua pihak yang berkepentingan. Yang kedua, menegakkan hukum. Pelaku kekerasan harus diadili dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang ketiga, perlindungan korban. Korban pelanggaran HAM harus mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum. Kemudian, reformasi kebijakan. Pemerintah perlu melakukan reformasi kebijakan yang lebih memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan lingkungan hidup. Oke guys, sekian pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.